itu membuat PD Perjuangan tegas mengambil sikap sebagai kekuatan oposisi untuk checks and balance. Dan itu Baik, berkah buat civil society. Mas Lakso, kita ingin memaknai pernyataan Hasto kemarin ya, yang menyatakan bahwa KPK harus memeriksa keluarga Jokowi. Menurut Anda, apakah itu pernyataan yang harus ditindaklanjuti lebih jauh oleh KPK atau tidak perlu digubris karena mungkin ini adalah strategi politik Hasto? Ya, saya melihat ada dua hal yang menjadi penting ya dalam melihat KPK. Kalau untuk soal politik, Prof. Burhanuddin sudah menjelaskan secara komprehensif. Yang pertama, saya melihat bahwa ahli-ahli melarang adanya tindakan-tindakan tertentu ya, itu memang hak partai politik ya, masuk mengadili itu. Menurut saya hal yang malah lebih perlu untuk dilakukan Hasto Kristianto untuk menguji apakah KPK betul-betul dapat bertindak secara fair dan adil adalah dengan membongkar semua data dan informasi yang dia punya mengenai keterlibatan keluarga Pak Jokowi dan yang lainnya, supaya publik bisa melihat apakah memang KPK mau mengerjakan tugas itu secara independen. Ini kenapa? Ini berpengaruh ke faktor dua. KPK sama sekali tidak boleh masuk ke dalam dinamika politik ini. KPK harus tegak lurus, mengutamakan the process of law dan fokus pada proses penegakan hukum. Untuk itu, saya melihat bahwa jangan sampai bargaining politik yang dilakukan di luar itu mempengaruhi kebijakan KPK di dalam. Dan itu yang menjadi kesalahan pada KPK periode sebelumnya, di mana KPK sebelumnya seakan-akan mengikuti dinamika yang terjadi secara umum. Nah, ini sebetulnya batu ujian untuk KPK, apakah memang KPK betul-betul mau dan berintensi kuat untuk menindaklanjuti dan bertindak secara adil. Dan salah satu hal yang malah menurut saya perlu dilakukan Hasto Kristianto saat ini adalah membongkar. Jadi jangan sampai publik melihat apa yang disampaikan oleh Hasto Kristianto itu hanyalah sebagai suasana untuk memeriahkan suasana, untuk membuat keriuhan dan lain-lain. Karena penegakan hukum itu harus dilakukan secara independen, lurus, dan tanpa intervensi. Oke, Mas Lakso, sejauh mana penyidik KPK harus menindaklanjuti perkataan Hasto ini? Apakah tanpa adanya bukti permulaan itu tidak akan jadi apa-apa pernyataan Hasto itu, hanya omong-omong saja? KPK sesuai dengan pasal 44 yang saya ulang juga pada saat kita bicara mengenai kasus Hasto Kristianto, itu hanya bisa menaikkan perkara ke tahap penyidikan ketika memiliki apa yang disebut sebagai bukti permulaan. Untuk itu, kualitas penyelidikan KPK sebetulnya itu kalau kita bandingkan dengan penegak hukum lain, itu seakan-akan sudah masuk dalam proses penyidikan. Nah, untuk itu, ketika hanya diberikan ancaman, diberikan narasi dan lain-lain, KPK tidak akan bisa menindaklanjutinya. Apa yang harus dilakukan oleh Hasto Kristianto adalah membongkar skandal yang ada itu dengan memberikan bukti yang real. Agar apa? Agar KPK dapat menyusun apa yang disebut sebagai bukti permulaan yang cukup sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang KPK. Dan itu menjadi sangat penting untuk bisa menunjukkan bahwa Hasto Kristianto memang betul-betul bersemangat untuk menjadi justice kolaborator. Untuk membongkar kejahatan. Oke, baik. Kembali lagi ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, ketika lagi-lagi nama Jokowi disebut oleh Hasto ya, menurut Anda apakah ini bagian strategi dari Hasto untuk mencampur adukan urusan hukum dengan urusan politik dan membangun narasi bahwa ia dikriminalisasi dalam kasus ini karena kaitannya dengan power atau kekuatan Jokowi yang mempengaruhi KPK, atau bagaimana Anda membacanya? Iya, jadi ini narasi lama ya, yang sebelumnya dikembangkan oleh Mas Hasto dan kubu PD Perjuangan, bahwa apa yang dialami oleh Mas Hasto belakangan itu tak lebih dari apa yang mereka klaim sebagai intervensi kekuasaan melalui jalur Pak Jokowi yang notabene masih memiliki semacam jalur kekuasaan melalui anaknya sebagai wapres. Ini lagi-lagi ini narasi politik yang tentu saja orang boleh menolak, boleh menerima, tetapi itu konsisten dilakukan oleh PD Perjuangan untuk mengatakan bahwa Mas Hasto menjadi korban kriminalisasi politik. Saya setuju dengan Mas Lakso tadi. Sebenarnya yang diperlukan sekarang adalah
Mas Hasto maupun kuasa hukumnya itu menunjukkan bukti beyond reasonable doubt gitu ya untuk membantah ya sangkaan yang sudah disiapkan oleh KPK. Jadi tidak cukup melakukan narasi politik seperti yang diuarkan selama ini, tetapi harus membuktikan. Dan kebetulan Ketua KPK sekarang Pak Setio Budianto itu kan mantan Direktur Penyidikan pada saat Harun Masiku waktu itu hendak ditangkap ya sebelum akhirnya melarikan diri yang menurut KPK berkat bantuan Mas Hasto. Jadi lagi-lagi ini satu narasi politik ya yang bercampur dengan penegakan hukum yang kebetulan untuk konteks Mas Hasto mungkin punya semacam justifikasinya karena kasus Harun Masiku terjadi 2020 atau 2019, baru kemudian Mas Hasto ditetapkan sebagai tersangka 5 tahun kemudian. Jadi ada kesan seolah-olah ketika Mas Hasto masih menjadi bagian dari kekuasaan, dekat dengan Presiden Jokowi pada saat beliau berkuasa, beliau tak tersentuh ya hukum, tetapi setelah situasi politik memisahkan antara PD Perjuangan dengan Pak Jokowi, kemudian narasi yang ingin ditunjukkan Mas Hasto menjadi korban dari ini kondisi politik belakangan. Tapi yang menarik adalah posisi Pak Prabowo sebenarnya, Zilvia. Karena posisi Pak Prabowo ini kan sebenarnya tidak terkait langsung ya dengan pertarungan antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi. Meskipun beliau dalam posisi yang menikmati dalam pengertian terpecahnya kubu Pak Jokowi dengan Ibu Mega kan akibat Pak Prabowo memutuskan untuk meminang Gibran sebagai wapresnya. Dan itu yang membuat kemarahan bertubi-tubi dari PD Perjuangan hingga hari ini. Gitu. Jadi pada titik ini sebenarnya PD Perjuangan ingin tanda kutip ya melibatkan Pak Prabowo dalam rangka untuk menetralisir ya apa yang mereka klaim sebagai pengaruh Pak Jokowi. Tetapi sepertinya harapan itu bertepuk sebelah tangan. Jadi setelah hari ulang tahun Gerindra di mana Pak Jokowi dengan Pak Prabowo saling bertukar pujian, kemudian diikuti penegakan hukum terhadap Mas Hasto, sepertinya kesabaran PD Perjuangan sudah habis gitu ya. Sehingga keluar surat instruksi yang betul-betul tanpa menyebut alasan lain untuk melarang retreat kecuali alasan kriminalisasi terhadap Pak Hasto. Itu klaim yang disebutkan oleh PD Perjuangan. Nah, kalau saya pribadi ini ya, Zilvia, saya terus terang menangkap blessing in disguise-nya saja. Dengan posisi PD Perjuangan sekarang, itu setidaknya kita bisa meminta ketegasan sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Sebelumnya, itu kan PD Perjuangan seperti malu-malu kucing, menyebut sebagai mitra strategis, padahal posisi ada di luar, menyebut sebagai penyeimbang, tetapi ada kader informalnya ada di dalam. Nah, kita berharap ya kondisi apa yang dialami oleh PD Perjuangan dengan sekjennya ini itu membuat PD Perjuangan tegas mengambil sikap sebagai kekuatan oposisi untuk checks and balance, dan itu berkah buat civil society.